Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra dengan NIM 23232034. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry learning, yaitu dalam pengertiannya yaitu metode pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam melakukan penelitian, eksplorasi, dan penyelidikan mengenai topik tertentu. Dalam metode ini, siswa belajar melalui bertanya, melakukan percobaan, menyelidiki, dan merefleksikan dengan tujuan membangun pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran. Lalu, tujuan model pembelajaran inquiry learning yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, yaitu salah satu tujuan utama dari inquiry learning adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Melalui proses penelitian, siswa diajak untuk mempertanyakan informasi, menganalisis data, mengevaluasi bukti, dan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dan rasional. Lalu berikutnya, meningkatkan kemampuan penelitian. Pembelajaran inquiry learning bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan penelitian. Lalu selanjutnya yang ketiga, mempromosikan pemecahan masalah. Salah satu aspek penting dalam inquiry learning adalah pemecahan masalah. Siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan, dan mencari solusi melalui penelitian dan eksperimen. Lalu selanjutnya yaitu membangun pemahaman mendalam. Bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam pada siswa melalui proses penelitian dan eksplorasi. Siswa memiliki kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri secara aktif. Lalu selanjutnya mendorong kemandirian belajar. Inquiry learning bertujuan untuk mengembangkan kemandirian belajar pada siswa. Dengan memberikan siswa kebebasan untuk menentukan dan menjalankan penelitian mereka sendiri, mereka diajak untuk mengambil inisiatif, mengatur waktu, dan mengelola sumber daya. Selanjutnya, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Pembelajaran inquiry learning bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran melalui eksplorasi dan penelitian yang terlibat. Siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dengan materi pelajaran yang menarik dan relevan. Selanjutnya, mengaitkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Melalui penelitian dan penyelidikan, siswa diajak untuk melihat bagaimana konsep-konsep yang dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kita akan bahas karakteristik model pembelajaran inquiry learning. Dalam cakupan karakteristik inquiry learning, model ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan mendalam yang merangsang pemikiran kritis, penelitian pemecahan masalah, serta pengembangan keterampilan metakognitif pada siswa. Yang pertama, pemikiran kritis dan berpikir analitis. Mereka bakal diajak untuk merumuskan pertanyaan yang mendalam, menganalisis informasi yang mereka temukan, mengevaluasi bukti, dan membuat kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dan rasional. Selanjutnya, aktivitas eksplorasi dan penelitian. Mereka didorong untuk mengumpulkan data, melakukan eksperimen, menyelidiki sumber daya, dan mencari informasi yang relevan untuk menjawab penelitian mereka. Selanjutnya, pembelajaran berbasis pertanyaan. Untuk merumuskan pertanyaan yang relevan, menarik, dan memicu eksplorasi lebih lanjut. Lalu yang keempat, pembelajaran berpusat pada siswa. Mereka memiliki kontrol atas proses penelitian. Mereka memilih metode dan strategi yang sesuai dan mengambil tanggung jawab atas pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya, memberikan kolaborasi dan diskusi, yaitu memberikan masukan dan bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan membangun pemahaman bersama. Yang keenam, penerapan pengetahuan nyata. Yang dipelajari dapat
dalam situasi atau masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu terakhir ketujuh yaitu seperti mengumpulkan data. Yang ketujuh yaitu keterlibatan aktif siswa. Contohnya seperti mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengkomunikasikan kemampuan mereka. Oke, selanjutnya yaitu D, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama yaitu kelebihan inquiry learning. Terdapat 5 komponen utama dalam kelebihan inquiry learning, yaitu pertama pengembangan keterampilan berpikir kritis, lalu pemahaman mendalam, terus keterlibatan siswa yang tinggi, pembelajaran yang relevan dan bermakna, lalu yang terakhir pengembangan keterampilan dan penelitian. Dan kekurangannya yaitu pertama waktu, dan selanjutnya yaitu kekurangannya itu membutuhkan keterampilan guru yang kuat, kurangnya fokus pada konten spesifik, dan yang terakhir tantangan dalam penilaian. Lalu lanjut ke E, langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning. Itu yang pertama, menentukan pertanyaan penelitian. Menentukan pertanyaan penelitian yang relevan dan menarik untuk dieksplorasi oleh siswa. Yang kedua, merencanakan penelitian. Siswa perlu merencanakan penelitian mereka dengan menentukan langkah-langkah yang akan diambil, metode penelitian yang akan digunakan, dan alat yang diperlukan. Lalu yang berikutnya, mengumpulkan data. Siswa melakukan eksperimen, mengamati atau mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian mereka. Lalu selanjutnya sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.